Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Sakti dengan nama pendangan 12 dari jurusan Ilmu Pengetahuan Agama. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir video tentang materi klasifikasi tidak terbimbing. Jadi klasifikasi tidak terbimbing itu merupakan data dengan menganalisis cluster secara otomatis dan menghitung kembali rata-rata kelas atau kelas min secara berulang-ulang dengan komputer R-Mapper. Nah, setelah itu, untuk parameter yang menentukan pemisahan dan pengelompokan pixel-pixel dari data yang kita olah itu berdasarkan kelas spektral, yang dimana terdapat beberapa atau terdiri dari beberapa cara, yaitu standar deviasi maksimum, merupakan nilai standar deviasi maksimum yang sering digunakan untuk kisaran antara 4,5 sampai 7. Yang kedua itu jumlah pixel minimum dan sebuah kelas spektral yang dinyatakan dalam bentuk persen. Yang ketiga itu nilai pemisahan pusat kelas yang dipecah. Jadi kelas-kelas itu memiliki beberapa terdiri dari beberapa. Jadi pemisahan kelas itu memiliki pusatnya sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir itu jarak minimum antara rata-rata kelas spektral bisa antara 3,2 sampai dengan 3,9. Nah, jadi dalam proses pengelompokan pixel menjadi kelas-kelas spektral itu dapat diulangi dan ditentukan bila memenuhi salah satu standar atau ketentuan yang telah dinyatakan atau telah dimuat. Yang pertama itu ada dua ketentuannya. Yang pertama itu jumlah iterasi maksimum, yang dimana jumlah iterasi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu jumlah pixel, yang dimana kelas spektralnya tidak berubah antara iterasi atau dalam persentase persennya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses kerjanya. Pertama kita buka software R-Mapper. Jadi software R-Mapper itu software yang kita gunakan untuk membuat data citra atau hasil foto dari udara. Dan di R-Mapper ini kita bisa mengkombinasikan data citra tersebut. Dan salah satu keutamaan di R-Mapper ini, data citranya tuh bisa kita lihat sendiri hasilnya tanpa kita simpan. Izinkan saya share screen. Pertama kita buka R-Mapper 7.1. Sudah terbuka, kita klik new. Ini klik kanan Argo Team. Di sini kita akan memasukkan data yang akan kita olah di load dataset ini. Klik kiri, desktop, datanya kita simpan di data C, di kelas tidak terbimbing, di new folder di cluster 1. Data yang pertama atau data yang natural. Kita klik OK di layar. Di sini kita refresh. Ini merupakan data dari gambar pertama. Setelah itu kita klik proses, kita akan klik classification, dan yang kedua unsur classification, yang dimana isu kelas itu isu kelasnya klasifikasi tidak terbimbing. Nah, di input dataset kita masukkan data cluster yang pertama tadi, dan output dataset ini kita masukkan data cluster yang pertama, tetapi kita ganti namanya menjadi data cluster sini 0809. Di auto generate-nya kita ganti 5. Nah, maksimum number of class-nya 255. Jadi kita akan menghitung atau membuat data pengolahan tentang warna-warna seperti ada mangrove, ada non-mangrove, ada daratan, ada pemukiman, ada daerah non itu, dan ada daerah lautan. Di sini maksimum kelasnya 255. Daerah non vegetasi.
Dan di sini minimum membersnya 0,01, maksimumnya ini ada 2. Dan yang di sini nilai kelas minnya ini 1. Jadi 521 gitu yang diganti. Mengingatnya lebih mudah. Kita klik OK, kita tunggu hingga status prosesinya itu berjalan hingga selesai. Biasanya ini sampai ke ini 20 menit. Kita copy, kita klik X aja. Setelah itu kita masukkan yang baru. Buat yang baru, kita masukkan data yang telah kita simpan atau kita simpan tadi. Kita refresh. Nah, ini merupakan data yang kita simpan. Nah, sebelum itu kita ke menu pada yang ini. Yang ini ke ini ya, periode layarnya kita klik Clash DP biar warnanya itu berubah menjadi hitam gitu. Kenapa sih nggak masuk? Sini kita masukkan data ini, dia itu di layar. Di layarnya kita fokus display. Gambar hitam. Cara masukkan lagi. Hingga gambar itu berubah. Gambarnya seperti ini. Terus kita klik kanan ke flash display. Nah, warnanya akan berubah seperti ini. Di gambar yang pertama ini kita akan masukkan RGB-nya. R-nya 3, G-nya 6, dan B-nya itu 7. Nanti akan berubah gambarnya. Kita klik reverse. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada pertama kita klik quick zoom. Quick zoom ini kita ke zoom geolink to window. Dan yang kedua juga sama saja. Kita klik quick zoom, kita set atau kita masukkan set geolink to window. Setelah itu pada peta kedua ini, klik value profilnya. Udah itu kita klik pointer dan klik pada salah satu titik di sini. Kalau kita klik di sini, akan muncul. Contohnya 141 ini merupakan warna apa? Kita klik di sini. Misal di sini kan warna merah. Yang mangrove itu. 9 berarti itu mangrove. Nah, di sini kita klik edit class origin, color and name. Nah, di sini kelasnya itu harus 255. Kita lihat dulu apakah benar. Nah, setelah itu kita lihat itu nomor satu. Nomor satu itu di sini, daerah laut. Nah, daerah laut kita set colornya itu warna biru laut. Nah, data ini bisa kita lihat di data My. Jadi perairannya itu kan warna hitam, tapi kita masukkan di set colornya warna biru. Sedangkan daerah non vegetasi itu warna kuning.
Yang kuning di sini. 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 Nah, daerah hijau tua yang kayak gini ini mangrove antara daratan dan lautan. Daratan dan lautan ini daerah mangrove hijau tua. Sedangkan tuh hijau muda itu daerah non mangrove hijau muda atau daerah daratan gitu. Nah, yang terakhir itu daerah pemukiman warna merah. Daerah pemukiman itu yang warna putih-putih ini, putih kebiruan. Nah, selain itu di sini terdapat rumusan yang telah dibuat. Semisalnya, rumusnya ini adalah if jika I1 lebih besar sama dengan 1 dan I1 lebih kecil sama dengan 40, maka I1 dapat diketahui kalau uh, I1 lebih dari 40 ini sama dengan 1 else, sama dengan perairan. Jadi I1 ini sama dengan perairan. Itu maksud rumusnya. Lanjut contoh, misal jika I1 lebih besar dari sama dengan 44 dan jika I1 lebih kecil dari sama dengan 45, maka merupakan daerah hijau muda, daerah non mangrove dan seterusnya. Sini saya akan memasukkan nomor-nomornya. 1 sampai 40 ini merupakan daerah laut. Kita mengetahuinya dengan kita melihat ini. Lihat yang ini. Nah, yang ini. Kayak dua masih sini. Ini 1, 1, 3, 5, 3, 10. Ini kita masukkan saja dulu. Kita masukkan dulu contoh sampai 20 gitu. Nanti kita refresh, berubah warnanya di gambar kedua ini. Maaf, abang dan kakak sedang loading Korea. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan nanti warna-warnanya dari 1 sampai 25 sesuai dengan nomor di gambar 2 dan kita melihat di gambar 1 itu warnanya, kita nanti ke Word. Microsoft Word maksudnya. Kita blok rumus 1 sampai 255. Kita akan masukkan ke ini nanti. Ke formula editor ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Dari formula editor itu kita masukkan rumus yang if sama dengan buka kurung 1 I1 lebih besar dari 1 dan seterusnya itu. Sudah kita masukkan itu rumus itu, selanjutnya kita akan ke data raster. Kita simpan dalam bentuk data raster yang pada peta kedua. Nah, kita buka tipe datanya itu LSBT di dalam penyimpanan data kedua. Sudah itu kita buka file LS yang telah kita simpan tadi, bukanya melalui WordPad. Boleh juga pakai Microsoft Word, tapi lebih baik pakai WordPad. Kita hapus datanya tuh dari kelas number 6 sampai ke bawah. Dengan kita klik kelas ke-6 itu, terus kita shift, tekan shift,
sampai ke bawah. Ini kita itu delete, kita hapus. Jadi sisain kelas 1 sampai 5 saja. Nah, setelah itu kita buka new tab lagi. Jadi gambar yang ketiga. Nah, new tab itu akan berisi data yang telah kita simpan tadi. Dan setelah ada data di nomor 2 itu. Selanjutnya kita pilih edit dan kelas region lagi. Kita sesuaikan warna pertama itu satu biru, yang kedua kuning, ketiga hijau itu hijau hijau tua. Terus daerah mangrove-nya daerah keempat tuh hijau itu muda, dan yang kelima daerah hijau daerah itu merah, daerah pemukiman. Lalu kita save data tersebut. Nah, pada versi udah kita klik di kelas display. Kita masukkan data, kita refresh, lalu akan data klasifikasi tidak terbimbingnya akan muncul. Jadi ini merupakan daerah laut, kita warnai dengan warna biru laut, bersih. Kita bisa warnai 1 sampai 40 ini merupakan daerah laut. Nah, biar memudahkan itu kita gini kontrol C. Kita klik aja di sini. Kita blok kontrol F. Kita blok lagi kontrol F. Ini cara memudahkan dalam pengelolaannya. Nah, selanjutnya ini 1 sampai 40. Nanti kita akan men-skipnya. Nah, daerah Pak 1. Kita cari di daerah mangrove ini. Nah, 48 ini daerah mangrove. Daerah mangrove itu hijau muda. Sini hijau muda. Sebenarnya ini data setelah kita muat di sini bisa kita ikuti. Contoh, 41 sampai 43 itu nomor 2 warna kuning. 41 warna kuning. 42 warna kuning. 43 warna kuning. Nah, dari 44 sampai 45 itu non mangrove, hijau muda. Warna hijau muda. Selanjutnya ini bisa kita klik di sini untuk mencari nomornya dan kita ubah di sini. 46 sampai 48 tuh kuning. Daerah vegetasi. Nah, setelah itu ini saya masukkan dulu. Klik kontrol aja, copy. Dan juga seterusnya sampai 255 kita beri color ke setiap datanya. Nah, di sini bisa kita klik ini. Bisa kita klik. Kita klik refresh. Nanti
akan berubah warnanya. Oh, pertama kita klik save. Yes. Lalu kita refresh. Nah, jadi ini daerah biru ini lautan. Warna kuning ini non vegetasi. Ada hijau muda ini daerah hijau muda ini daerah non mangrove. Kita lakukan sampai 255 digitasi. Skip terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan digitasi dari klasifikasi tidak terbimbing. Sini kita kontrol Alt buat yellow. Karena 194 dan 198 itu nomor 2 yaitu non vegetasi. Kita klik save. Yes. Kita kecilkan dulu ya. Kita klik refresh. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini buat gambar kedua. Yang dimana ini emang seperti ini warna hitam. Seharusnya ini warna biru. Nanti akan berubah warna biru juga. Selanjutnya kita akan ke sini, kita blok sampai bawah, sampai 0. Kita copy. Setelah itu kita buka ini, kita masukkan data yang tadi ini dari Excel. Happy change. Nanti gambarnya akan berubah seperti ini, hitam dan biru. Selanjutnya kita klik kanan, pilih file, kita save as. Data C klasifikasi atau kita bisa mengubahnya ke data D di dokumen semester 3 dan di praktikum Indraja klasifikasi tidak terbimbing. Klasifikasi tidak terbimbing. Udah. Dan formatnya itu kita ganti ke itu. Ya. Oh ya, LRS. Dalam bentuk LRS, klik OK. Di sini kita ganti data tipenya menjadi EE bit real. Kita klik OK. Sudah selesai. Kita buka data itu. Di data D,
kita buka data yang telah kita simpan tadi. Nah, ini dia merupakan datanya. Kita buka dengan notepad. Oke. Kita buka datanya pakai tipe filenya URS. Nah, dari atas ini kita akan cari kelas ke-6. Ini kelas kedua, 3, 5. Nah, dari kelas ke-6 ini kita shift sampai ke bawah. Kita tinggalin sampai sini. Kita pilih. Nah, di sini kita benerin agak kesini dikit. Lalu ini kita akan simpan dengan mengklik save saja. Setelah itu kita setelah itu kita ke sini, kita buka new tab. Boleh ini kita masukkan data nih. Kita masukkan data klasifikasi tidak terbimbing. Oh ya, data yang telah kita buat tadi, data yang di sini. Ini data C. Data C ini kita masuk ke kalau misalnya tidak terbimbing dengan format ini. Kita refresh. Selanjutnya kita klik edit kelas harian. Edit kelas harian ini kita set warnanya dari biru, yellow, hijau tua, muda, dan warna merah. Jadi warnanya akan berubah seperti ini. Pada keseluruhannya ini pakai kelas display. Maka klasifikasi akan muncul. Di hasil klasifikasi dari data yang telah kita olah
klasifikasi tidak terbimbing. Jadi di klasifikasi tidak terbimbing ini kita punya 3 data, data aslinya, data yang kedua, dan ini data hasil akhirnya. Yang dimana di sini kita bisa melihat daerah laut, yang warna hitam ini daerah laut, dan ini daerah mangrove hijau tua, yaitu daerah non mangrove hijau muda dan vegetasi berwarna kuning, dan yang berwarna merah itu daerah pemukiman. Sini daerah pemukiman. Jadi perlu dilakukan klasifikasi tidak terbimbing ini agar tipe klasifikasi spatial pattern region ini bisa mudah dideteksi oleh akal manusia dalam proses interpretasinya. Kayak kita bisa mengetahui kalau biru itu lautan, hijau tua itu daerah mangrove, dan lain sebagainya. Ini bukan tugas yang rumit, harus membutuhkan ketelitian, karena kita akan masukkan data number-numbernya kayak misalnya 1 sampai 10 itu laut, di sini harus biru, di sini juga vegetasi dan vegetasi itu kuning dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan tentang klasifikasi, laporan akhir klasifikasi tidak terbimbing dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amun dan Kakak.